Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nurhaliza, nomor BP 1901051028. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UTS Dasar Telekomunikasi. Soal nomor 1. Prinsip kerja transducer dan mikrofon. Transducer yaitu suatu alat untuk mengubah satu energi ke energi lainnya. Contohnya yang akan kita bahas saat sekarang ini, yaitu mikrofon dan speaker. Di sini saya telah memiliki gambar mikrofon. Mikrofon terdiri dari 3 komponen, yaitu diafragma, lilitan kawat, dan magnet. Ketika seseorang berbicara di depan mikrofon, maka diafragma di sini akan bergetar, sehingga membuat lilitan kawat di sini bergerak secara maju mundur. Gerakan tersebut akan membuat gesekan antara medan magnet sehingga menciptakan arus listrik. Amplitudo pada arus listrik tersebut menunjukkan tinggi rendahnya tekanan suara manusia, sedangkan frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia tadi. Dan arus listrik tersebut dilanjutkan ke speaker. Di speaker, komponennya hampir sama dengan mikrofon tadi. Ada diafragma, ada lilitan kawat, ada magnet, dan ditambah dengan membran yang berbentuk kerucut. Di sini, ketika arus listrik dari mikrofon tadi masuk, maka terjadi gerakan tarik-menarik atau bahkan tolak-menolak dengan magnet tersebut, sehingga memaksa lilitan kawat tersebut bergerak atau bergetar, sehingga getaran tersebut membuat membran kerucut di sini bergetar, sehingga udara yang di sekitar membran tersebut akan berbunyi seperti suara yang berasal dari mikrofon tadi. Baiklah, saya lanjut ke soal nomor 2. Karakteristik sinyal suara pada domain waktu dan domain frekuensi. Di sini saya telah memiliki gambar grafiknya. Di domain waktu, penggambaran sinyal berdasarkan sumbu amplitudo dan sumbu waktu. Jadi, di sini saya telah memiliki gelombang dengan amplitudo 10 volt dan waktu sebanyak 5 sekon. Jadi, bisa kita cari frekuensinya sebanyak 0,4 Hz dan XT-nya sama dengan 10 sin 2pi 0,4 Hz. Dan domain frekuensinya bisa kita buat seperti ini, yaitu 0,4 Hz dan amplitudonya 10 volt. Lanjut ke soal nomor 3. Kenapa dalam mengirimkan informasi secara wireless diperlukan modulasi? Jadi, wireless itu berartinya tanpa kabel. Untuk mengirimkan informasi tersebut, kita membutuhkan antena. Pada teorinya, jika sinyal yang kita kirimkan itu memiliki frekuensi yang lebih rendah, maka antena yang kita butuhkan itu akan tambah besar. Tapi sebaliknya, jika kita mengirimkan sinyal informasi itu dengan frekuensi yang lebih tinggi, maka antena yang kita butuhkan akan lebih kecil. Oleh sebab itulah kita memerlukan modulasi. Dengan adanya modulasi, maka sinyal informasi yang kita kirimkan dengan frekuensinya yang lebih rendah akan kita tompangkan ke sinyal pembawa dengan frekuensinya yang lebih tinggi. Dan karena itu pula lah kita bisa memakai antena yang lebih kecil sehingga lebih efisien. Soal nomor 4. Pengertian modulasi dan modulasi AM. Modulasi yaitu suatu cara agar sinyal informasi yang frekuensinya lebih rendah bisa kita tompangkan ke sinyal pembawa yang frekuensinya lebih tinggi. Sedangkan modulasi AM yaitu merubah parameter amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan perubahan amplitudo sesaat sinyal informasi. Selanjutnya soal nomor 5. Penurunan persamaan modulasi AM. Di sini saya telah menggambarkan rumusnya. Tadi telah disebutkan bahwa modulasi itu terdiri dari 2 sinyal, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa. Sinyal informasi memiliki rumus sama dengan AM sin 2pi FMT. Sedangkan sinyal pembawa yaitu AC sin 2pi FCT. Jadi, untuk penggabungan rumusnya kita tambah, sehingga mendapatkan AC max tambah XMT sin 2pi FCT.
Nah, XMT di sini kita gantilah dengan AM sin 2pi FMT, sehingga mendapatkan AC max tambah AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, kita kalilah persamaan ini dengan 1. 1 itu sama dengan AC max per AC max, sehingga mendapatkan rumus seperti ini. AC max kali AC max per AC max tambah AC max per AC max kali AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, AC max yang ada dalam persamaan ini kita keluarkan seperti ini. AC max tambah AC max per AC max sama dengan 1. Nah, di sini AC max-nya telah kita keluarkan, sehingga menjadi AM max per AC max. Nah, AM max per AC max itu merupakan M atau indeks modulasi. Jadi, rumusnya menjadi AC max dalam kurung 1 tambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, sin 2pi FCT tersebut kita kali pula lah ke dalam kurung, sehingga mendapatkan AC max sin 2pi FCT tambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, di sini M sin 2pi FMT sin 2pi FCT merupakan persamaan trigonometri, di mana sin A sin B sama dengan setengah cos A kurang B kurang setengah cos A tambah B. Nah, kita jabarkanlah trigonometri tersebut, sehingga menjadi AC max sin 2pi FCT tambah M per 2 cos 2pi FC kurang FM kali T kurang M per 2 cos 2pi FC tambah FM kali T. Nah, setelah ini kita kali pula lah kembali AC max-nya ke dalam. AC max sin 2pi FCT tambah AC max M per 2 cos 2pi FC kurang FM kali T kurang M AC max per 2 cos 2pi FC tambah FM kali T. Nah, yang saya bahas ini adalah sinyal tunggal. Untuk sinyal kompleks, rumusnya hampir sama, tapi indeks modulasinya atau M-nya bisa lebih dari 2. Soal nomor 6. Pengertian indeks modulasi dan apa yang harus kita perhatikan dalam indeks modulasi tersebut. Indeks modulasi yaitu seberapa besar pengaruh amplitudo sinyal informasi terhadap amplitudo sinyal pembawa. Nah, indeks modulasi ini harus kita jaga angkanya dari besar dari 0, kecil dari 1. Jika melebihi 1, maka akan terjadi overmodulasi atau kecacatan pada sinyal. Selanjutnya, soal nomor 7. Pengertian bandwidth dan bandwidth termodulasi AM. Bandwidth yaitu pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal. Dan bandwidth termodulasi AM yaitu, nah, di sini saya telah memiliki grafiknya. Pita yang ditempati oleh termodulasi AM tersebut dimulai dari FC kurang FM, yaitu lower side frequency atau singkatannya LSF, sampai ke FC tambah FM atau upper side frequency atau USF. Nah, sebesar inilah pita yang ditempati oleh sinyal tersebut, sehingga rumus bandwidth bisa kita cari USF kurang LSF sama dengan FC tambah FM kurang dalam kurung FC kurang FM. Nomor 8. Prinsip kerja modulator AM dan demulator AM. Pada modulator AM terdapat jenis rangkaian penguat, di mana sinyal inputnya akan dikuatkan pada output penguat, sehingga sinyal input dan outputnya memiliki frekuensi yang tetap tetapi amplitudonya sudah dikuatkan. Nah, jenis penguatnya yaitu tegangan DC pada VCC-nya. Lanjut ke demulator AM. Demulator AM itu salah satu penguatnya yaitu selubung detektor. Nah, di sini saya telah memiliki contoh rangkaiannya. Terdiri dari dioda, resistor, dan kapasitor. Nah, ketika sinyal yang positif masuk ke dioda, maka rangkaian akan tertutup atau bias maju. Tapi jika sinyal negatif yang masuk, maka akan bias mundur atau rangkaian terbuka. Jadi konsepnya seperti ini. Ketika sinyal positif masuk, maka rangkaian akan tertutup, sehingga sinyal akan keluar sesuai dengan sinyal inputnya. Tetapi ketika telah
akan mencapai sinyal negatif, rangkaian akan terbuka sehingga fungsi dari kapasitor sebagai menyimpan muatan akan berfungsi menahan frekuensi sinyalnya konstan. Dan ketika rangkaian kembali tertutup, maka sinyal positif yang seperti inputnya akan terkopikan kembali seperti semula, dan begitu seterusnya. Soal nomor 9. Pengertian modulasi AMDS-BFC, AMDS-BSC, dan ABSSB. Modulasi AMDS-BFC yaitu spektrum yang dipancarkan oleh frekuensi USB dan LSB sehingga bandwidth-nya sama dengan 2 kali sinyal informasi. Yang kedua, modulasi AMDS-BSC, di mana spektrumnya ditekan hingga mendekati 0. Yang ketiga, modulasi ABSSB, di mana salah satu sinyalnya diambil dari segmen AMDS-BSC. Soal terakhir. Soal nomor 10. Jelaskan pengertian multiplex dan multiplex FDM dengan modulasi SSB. Multiplex yaitu teknik penggabungan sinyal-sinyal menjadi sinyal gabungan sehingga bisa ditransmisikan melalui sebuah kanal tunggal. Nah, di sini saya telah memiliki gambar. Di sini ada mikrofon A, speaker A, dan speaker B. Antara mikrofon A dan speaker A mungkin bisa mempunyai hubungan, tetapi antara mikrofon A dan speaker B itu susah untuk membuat hubungan. Untuk membuat hubungannya, maka kita akan harus membuat saluran satu lagi. Nah, seperti ini. Antara A dan B mungkin bisa dibuat satu saluran, tetapi antara A dengan D, C dengan E dengan F itu terlalu ribet. Dan itulah fungsi multiplex. Nah, di sini 3 saluran ini akan dimodulasikan terlebih dahulu. Nah, setibanya di si penerima lewat demultiplex, maka akan dibagi kembali saluran tersebut sehingga akan menuju ke saluran yang kita inginkan. Nah, FDM yaitu frekuensi division multiplex, yaitu sinyal-sinyal diletakkan berdasarkan domain frekuensi. Nah, multiplex FDM dengan modulasi SSB yaitu contohnya seperti ini. Kita memiliki 3 sinyal tersebut. 3 sinyal tersebut digabungkan dan dipecahkan melalui frekuensi carrier-nya yang dimodulasikan dengan frekuensi carrier-nya oleh si pengirim dan dikirim sehingga setibanya di demulator dipisah kembali sinyal tersebut. Oleh BPF tersebut dikirim lagi ke saluran yang telah kita inginkan sebelumnya. Di sini saya memiliki gambar seperti ini. Terdiri dari 4 saluran. Saluran 1 sampai saluran 4. Nah, saluran 4 tersebut diberi sinyal carrier oleh osilator dan diproses oleh BPF sehingga menghasilkan SSBSC dan dikirim ke linear summer sehingga mendapatkan output FDM-nya 100 sampai 120 kHz sampai terakhir, dan sehingga mendapatkan output seperti ini. Sekianlah hasil jawaban UTS Dasar Telekomunikasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.